Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kita mengucap syukur oleh anugerah Tuhan, kita diberikan satu anugerah yang baru, rahmat yang baru, kekuatan yang baru untuk melakukan banyak perkara di dalam kehidupan kita. Bersama-sama di dalam Bread of Life kita akan mengawali hari kita dengan mendengar suara Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, sungguh kami mengucap syukur oleh anugerah Tuhan, kami diberikan satu hari yang baru dalam kehidupan kami, rahmat yang baru yang menjadi pertolongan kekuatan bagi kami melakukan banyak perkara sepanjang hari ini. Bersama dengan Sobat Messenger, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang tolong kami semua, agar firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan menjadi bread of life, menjadi rema dalam kehidupan kami, anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 hingga ke-16, dan kita lanjutkan ayat ke-36 hingga ke-40. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 hingga ke-16, demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Ayat ke-36 hingga ke-40. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku,
seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka taulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan. Dan demikianlah terjadi, sebab keesokan harinya, pagi-pagi ia bangun, dipulasnya guntingan bulu itu, dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu, secawan penuh air. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku, apabila aku berkata lagi sekali ini saja. Biarkanlah aku satu kali saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, mendengar firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, tema perundungan kita pada pagi hari ini adalah enyahkan ketakutan. Enyahkan ketakutan. Satu kali ketika saya sedang mengurus perpanjangan SIM di sebuah kantor polisi, ada satu kejadian yang menarik di sana. Saya melihat ada seorang polisi yang tinggi, besar, gagah, tegap. Dia kemudian nampak terkejut dan takut ketika melihat seekor anak kucing yang berlari mendekati dia. Polisi yang besar, yang tegap ini, yang gagah ini, kemudian jadi takut dan lari menghindar ketika seekor anak kucing itu mendekati polisi ini. Polisi ini kemudian mengatakan, aku takut dengan kucing. Dan teman-teman sekitarnya kemudian mentertawakan polisi yang tinggi besar, tegap dan gagah ini ternyata takut dengan seekor anak kucing yang kecil. Di dalam masa-masa pandemi ini kita juga banyak melihat ada orang yang tampaknya badannya besar, kuat, gagah, berani, tetapi ketika akan disuntik, wah, itu adalah satu ketakutan yang luar biasa, yang tampaknya gagah, yang sangat keren gitu ya, atau dikatakan sangar gitu. Badannya besar, kuat, tegap, yang kita melihatnya pun kita takut. Ternyata ketika akan disuntik langsung menciut hatinya, langsung seperti orang yang lumpuh karena takut dengan suntikan. Bapak Ibu Saudara-saudara Sobat Messenger, ketakutan dapat melumpuhkan orang yang dewasa. Ketakutan dapat melumpuhkan orang yang tampaknya hebat, tampaknya kuat. Demikian pula yang terjadi ketika Gideon. Dia melihat seorang malaikat Tuhan datang kepadanya ketika dia sedang mengirik gandum diam-diam di tempat dikatakan dari pemerasan anggur, supaya tidak ada orang Midian yang mengetahui ketika Gideon ini sedang mengirik gandum. Gideon takut kalau nanti ketahuan orang Midian sedang mengirik gandum untuk kebutuhan makan keluarganya, dia akan ditangkap. Dan lebih ketakutan lagi Gideon ketika dia melihat ada malaikat Tuhan yang datang kepada Gideon. Bahkan ketika malaikat Tuhan ini mengatakan kepada Gideon bahwa dia dipanggil, dipilih Allah untuk memimpin bangsa Israel mengalahkan orang Midian, Gideon tidak percaya. Bagaimana mungkin aku dapat mengalahkan orang Midian? Lawang aku aja mengerjakan pengirikan gandum ini diam-diam, sembunyi-sembunyi, supaya tidak diketahui. Aku takut. Kok sekarang aku dipilih untuk memimpin bangsa Israel mengalahkan orang Midian? Aku ini loh
suku terkecil dari suku Manasye. Orang terkecil paling muda dalam keluargaku. Aku tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan, kekuatan. Ada rasa takut yang Gideon alami ketika dipanggil oleh Tuhan Allah memimpin orang Israel mengalahkan orang Midian. Aku nih loh paling muda, aku nih loh suku terkecil, tak punya kemampuan. Dan ketika Gideon meminta tanda sebagai bukti kehadiran Allah yang memanggil dia untuk memimpin bangsa Israel mengalahkan Midian, seperti yang kita baca dalam ayat ke-36 hingga ke-40. Tuhan Allah pun memenuhi permintaan, tanda yang membuktikan bahwa sungguh Gideon ini dipanggil Allah untuk memimpin bangsa Israel mengalahkan orang Midian. Tanda yang membuktikan bahwa Tuhan Allah menyertai akan keberadaan Gideon. Dan itulah yang kemudian Gideon diyakinkan bahwa sungguh benar aku ini loh dipanggil oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel mengalahkan orang Midian. Keyakinan itu mengenyahkan ketakutan dari Gideon. Aku yang terkecil, aku yang termuda ini diberikan kekuatan, kesanggupan Tuhan untuk melakukan segala rancangan Tuhan. Karena itu kemudian kita dapat melihat bangsa Israel berhasil memenangi peperangan melawan bangsa Midian dan mengalami kedamaian selama 40 tahun. Gideon mengenyahkan ketakutan dengan keyakinan bahwa Tuhan Allah selalu menyertai kehidupan kemanapun Gideon taat melakukan perintah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, kita semua mempunyai beragam ketakutan. Takut jarum suntik, takut kecoa, takut sakit, takut kehilangan, bahkan kita takut cacing, bahkan sampai takut terjadi peperangan, resesi dalam kehidupan yang kita jalani. Tetapi firman Tuhan yang kita baca, Gideon mengajarkan kepada kita bahwa kita dapat meyakini bahwa ketika Tuhan meminta kita melakukan sesuatu, maka Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan dan kesanggupan melakukan perintahnya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara Sobat Messenger, jika Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, maka Tuhan akan memberikan kekuatan dan kesanggupan bagi kita untuk melakukannya. Enyahkan ketakutan. Kita percaya Tuhan beserta dengan kita. Immanuel memang membutuhkan waktu untuk kita kemudian mengenyahkan kekuatan, ketakutan kita dengan diganti dengan kekuatan dari Tuhan, kesanggupan dari Tuhan. Jangan pernah menyerah ketika ketakutan itu muncul dalam kehidupan kita. Jangan sampai merenggut jiwa kita. Jangan sampai melumpuhkan kekuatan kita. Jangan sampai menghentikan langkah maju kita. Tetapi berserulah kepada Tuhan Allah kita.
Dia yang akan memberikan kekuatan kepada kita, kesanggupan kepada kita, bahkan mengenyahkan ketakutan untuk kita terus dapat melangkah maju dalam kehidupan yang lebih baik, yang penuh dengan kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam kehidupan yang kami jalani, kami punya beragam ketakutan, trauma, kekhawatiran yang harus kami hadapi, yang harus kami lalui, yang harus kami taklukkan di dalam nama Yesus Kristus. Jika Tuhan memerintahkan untuk kami melakukan sesuatu, maka Tuhan pasti memberikan kekuatan dan kesanggupan bagi kami untuk melakukannya. Kami belajar mengenyahkan ketakutan kami, karena Tuhan beserta dengan kami. Belajar dari Gideon dalam segala ketakutan yang kami hadapi, yang harus kami taklukkan, Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kami, yang menjadi sumber pengharapan dan penghiburan kami untuk sanggup melaluinya. Kami serahkan untuk sepanjang hari ini, setiap kami Sobat Messenger, setiap kami yang beribadah doa pagi hari ini, Tuhan yang memberikan pertolongan kepada kami. Segala aktivitas kami, kegiatan kami, pelayanan kami, usaha pekerjaan kami, studi kami, Tuhan Yesus yang pimpin pelihara, segala sesuatu berjalan dengan baik dan berhasil dalam kehidupan kami. Lindungi segala perjalanan kami. Bagi kami yang sakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan. Bagi kami yang bersedih, berduka, kesepian, Tuhan hiburkan kami. Bagi kami yang bergumul, berbeban berat, Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan berikan pemulihan dan kebaikan setiap hari. Kami boleh melihat akan penyertaan Tuhan yang setia setiap saat dalam kehidupan kami. Kami serahkan untuk setiap anggota keluarga kami masing-masing, ikat kami dengan kasih yang saling menyempurnakan, memperlengkapi, menghibur, mendukung, sehingga dalam berbagai kesulitan yang kami hadapi, ada kebersamaan, ada kekuatan untuk dapat melalui berbagai pergumulan kehidupan kami. Kami menserahkan ya Tuhan untuk setiap rangkaian perayaan Natal yang diadakan, selenggarakan oleh berbagai gereja-gereja Tuhan di segala tempat di dunia ini. Tuhan, Engkau yang terus memberikan khidmat pertolongan kecukupan. Kami tidak merayakannya secara rutinitas belaka, tetapi selalu ada pesan, selalu ada makna ketika kami mengingat betapa Tuhan Yesus, Allah yang maha mulia, rela datang ke dalam dunia yang penuh dengan segala keterbatasan dan penuh dosa ini untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa, beroleh pengampunan dosa, beroleh kehidupan yang kekal. Berkati untuk anak-anak Tuhan yang mengambil bagian dalam perayaan Natal dan rangkaian acara. Kami bukan saja bersukacita mengingat akan kasih Yesus yang besar, tetapi kami juga diajar untuk berbagi kasih kepada setiap mereka yang membutuhkan belas kasihan, pertolongan dari sesama, dari Tuhan Yesus. Kami berserahkan bangsa dan negara kami Indonesia dalam serangkaian berbagai proyek-proyek pembangunan yang sedang diselenggarakan, diadakan, dikerjakan. Tuhan, Engkau yang akan memelihara setiap para tenaga kerja. Kau lindungi dengan keselamatan, segala kebutuhan dana Tuhan akan cukupkan dan tepat selesai pada waktunya, sehingga berbagai proyek pemerintah ini akan mendatangkan kesejahteraan di tengah masyarakat, dan kami boleh melihat kemuliaan Tuhan terus nyata di tengah bangsa dan negara kami. Ada kedamaian, ada keamanan, ada kesejahteraan
di seluruh wilayah Indonesia, di segala lapisan masyarakat Indonesia. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, hikmat, penghiburan, kekuatan, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa hadir dalam kehidupan kita hari demi hari, memberikan kekuatan, memberikan keberanian, memberikan kesanggupan melakukan segala perintah Tuhan yang mendatangkan sukacita bagi setiap kami anak-anaknya, mengenyahkan ketakutan, ganti dengan damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, dalam kehidupan yang kita jalani, kita memiliki beragam ketakutan di dalam kehidupan ini. Tapi kita percaya ketika kita menjalani kehidupan seturut dan rancangan kehendak Tuhan, Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Jika Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu, maka Tuhan akan berikan kekuatan kepada kita, kesanggupan kepada kita untuk melakukan dan melalui segala badai kehidupan ini dengan pertolongan dari Tuhan. Enyahkan ketakutan dan bergantung kepada kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.